Nah, dari situ saya bekerja sesuai idealisme akademik saya, cuma bertahan 2 tahun. Kalau misalkan anjing menggigit manusia kan sudah biasa ya. Iya. Tapi ketika manusia menggigit anjing, nah itu beda. Oh, berarti itu yang layak tayang. Oh, seperti itu. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Gitu kan. Nah, ada juga sistemnya pakai Pepindo. Pepindo ini lebih histori yang ke belakang semua akan nampak gitu. Kalau yang BCG kan ada skema Slick. Slick itu sistem layanan informasi keuangan. Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast The Portali yang selalu membahas beragam tema. Kali ini saya sudah kedatangan ya pelaku pegiat otomotif. Siapakah dia? Yuk langsung saja kenalan dengan Kang Yopi Giovanno. Betul? Iya, betul. Namanya betul ya? Yopi Giovanni. Yopi Giovanni. Salah ya jadi. Saya harus ini dulu dong berubah akte kelahiran. Kang Yopi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat ya. Tetap semangat ya, seperti saya selalu semangat. Betul, ya. Semangat pagi terus. Semangat pagi terus, pagi gitu. Kang Yopi, yang saya tahu kan Kang Yopi ini untuk hari ini, bicara hari ini kan Kang Yopi sebagai pelaku pegiat otomotif. Betul. Tapi sebelum ini pasti dong punya cerita perjalanan ke belakang. Boleh dong saya kepo ini, siapa sih Kang Yopi dulu sebelum hari ini ya kan, bicara dulu apakah lahir di Sukabumi, gitu kan, tinggal di Sukabumi, asli Sukabumi. Boleh dong cerita sedikit nih tentang Kang Yopi, silahkan. Oke, saya lahir di Sukabumi, sekolah dari TK sampai SMP di Sukabumi. Asli berarti lahir di sini ya? Asli di Sukabumi, semuanya asli. Orang tua Sukabumi, Tulen lah. Asli Sukabumi semuanya. Dari SMA-nya saya di Bogor. Oh, jadi SMA pindah ke Bogor? Iya, ke Bogor. Karena saya sekolah jurusannya penerbangan di STM Penerbangan Bogor. Di Bogor. Apa tuh namanya? SMK Penerbangan Angkasa Bogor pada waktu itu. Angkasa Bogor, ya. Yang di Semplak. Iya, di Semplak, Artan Sejaya Bogor. Nah, dari situ saya berkuliah di Bandung di Akademi Aeronautika Dirgantara Bandung. Yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Sultan Bandung. Nah, dari situ saya bekerja sesuai idealisme akademik saya, cuma bertahan 2 tahun. Dari situ saya berpindah ke retail di PT Hero Intipurta dan kebetulan sudah tidak ada perusahaannya kan, sudah tutup. Hero itu ya, Hero Intipurta yang dulu di sekolah ada loh. Tahun 94-95 saya masih sering itu tuh, sering belanja di Hero. Betul. Oh, sekarang udah tutup. Udah tutup, semua kan Giant kan, ketika udah jadi Giant tutup kan, termasuk yang sekarang jadi Asan di Ciandam kan dulu Giant kan. Iya benar-benar Giant. Oh, jadi dari Hero itu ke Giant? Iya, dari situ tutup. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke dunia yang dalam artian yang di luar dari bayangan saya. Karena teman saya mengajak ke dunia baru di bidang jurnalistik teh. Oh, jadi backgroundnya pernah jadi jurnalis juga dong ya? Betul. Berawal jurnalis itu Sukabumi Bogor? Di Bogor dulu, saya pelatihan di Bogor. Jadi kerja waktu di Hero di Giant juga di Bogor, bukan Sukabumi? Di Jakarta, di Pasar Bogor. Oh, malah di Jakarta ya? Betul. Cuman tinggal kan di Bogor, bolak-balik tuh jadi anak kereta. Dulu belum ada ini ya, belum ada KRL? Sudah ada, justru kita jadi anak kereta. Oh gitu? Kan dari Bogor kan sampai Jakarta KRL. Kalau KRD itu dari Bogor ke Sukabumi, yang zaman masih gope tuh. Iya kan, masih numpuk sama. Ya, tiketnya masih kayak betul. Terus nah, dari Jakarta. Dari bolak-balik, nah akhirnya ketika saya sudah keterima di situ, ditempatkanlah di Cianjur dulu. Oh, jurnalis di Cianjur. Jadi bukan malah di Bogor ya, bukan ya? Bukan, di Cianjur. Itu sempat ikut pelatihan? Atau gimana tiba-tiba jadi jurnalis? Enggak, pelatihan dulu 2 minggu. Terus untuk mendapatkan sebuah ID card itu saya ada namanya calon reporter atau CR. Nah itu di bawah apa? Di bawah Pakuan Raya, Harian Pakuan Raya. Di bawah naungan Pakuan Harian Raya. Harian Pakuan Raya. Harian Pakuan Raya, Dari situ, dari Cianjur baru bergeserlah saya ditempatkan di kota Sukabumi di tahun 2006. Tapi tetap brandnya itu? Masih di tempat yang sama, 2006.
Dulu mah masih zamannya koran kali ya. Betul. Iya kan? Koran. Dulu mah koran kan ya. yang Jadi kita tuh dominan. kalau ngeliput tuh beritanya mana korannya. Nah, Kayak gitu kan ya. benar. Saya ngalamin itu tahun berapa ya? 2000 berapa lah saya ngalamin itu. Jadi kalau kita diliput mana korannya? Mana koran? Itu gitu. Aku ngalamin juga kan. Nah, terus dari apalagi itu kalau yang ditunggu kan profil ya. Iya, kalau pejabat gitu, profilnya nih. Enggak gini, beda harga. Kalau debat di depan beda harga. Katanya beda kan Ya, betul apalagi kan? yang pas yang berwarna sama yang nggak berwarna kan gitu. Sekarang masih nggak sih? Ada nggak sih? Ada sih. Masih ada Harian Pak Koran masih ada, masih eksis di Bogor gitu. masih ada. Korannya masih ada. Masih ada korannya. Cuman kan lebih sekarang lebih dikedepankan online-nya. Iya, benar kan kita cuma buka YouTube aja berita, semua berita ada. Betul. Nah kan berarti korannya benar-benar terisolir ya, maksudnya benar-benar ketinggalan tetap, bang. kalau koran sih pasti akan tetap tidak akan pernah hilang. Cuman jumlah eksemplarnya yang berkurang. Iya benar. Karena semua fokus ke online-nya masing-masing. Mau itu kaliber yang nasional, regional ya. Contoh nasional kan Kompas, Republika, Tempo kan tetap sekarang nge-pushnya di online-nya kan. Gitu. Kang sedikit mengedukasi penonton The Portal. Untuk proses menjadi seorang jurnalis ya profesional itu kan perlu yang tadi akan itu ya legalitasnya ya. Apakah itu ada sekolah khusus Kang? Misalnya gini, bukan status apa sih Kang namanya? Iya status dong ya, status kan jurnalis nih. Jurnalis kan sebuah pekerjaan, sebuah profesi. Nah itu di bawah naungan apa? Kan itu ada PWI ya, Persatuan Wartawan. Saya kasih edukasi dulu. Nah oke. Untuk tertua itu adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu diakui. Nah setelah era reformasi ini jumlahnya yang diakui oleh Dewan Pers itu menjadi 28. Saya juga tidak hafal satu-satu. 28 yang diakui Dewan Pers. Cuman memang yang tertua itu PWI. Tapi kan kita juga ada AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Oh iya benar ya, banyak ininya ya sekarang. Ya kan? Sekarang banyak kan. Istilahnya pemekaran dari PWI dulu satu. Iya satu kan ya PWI. Betul, jadi yang PWI legal bener, kalau yang keluaran PWI itu benar-benar legal. Ya kan betul. Begitu ya dulu mah ya. Akhirnya setelah kesini bergeser Dewan Pers ada 28 waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang apakah ada perubahan lagi. Sepengetahuan saya sekitar di tahun 2012 lah 28 tuh. Yang diakui ya, yang diakui. Kalau yang lainnya berarti sifatnya hanya perkumpulan profesi saja gitu kan. Kalau ini kan betul-betul kalau yang lembaga yang tadi Teteh pertanyakan itu kan yang memang legal aspeknya harus ditempuh. Gitu. Jelas kepengurusannya dari pusat, daerah sampai ke daerah kota kabupaten harus ada. PWI bahasa Indonesia kan ya, seluruh Indonesia. Karena paling tertua dan dari zaman dulu lah sudah ada lah gitu. Jadi Kang melakukan persyaratan itu untuk menjadi seorang jurnalis. Yang nama ID card nih gue jurnalis gitu. Bangga banget gue ya pers ya gitu. Ya, dengan logo pers. Aku pernah punya bajunya pers. Bangga banget. Terus gimana? Nah itu kan prosesnya seharusnya kan begitu. Kita diklat dulu, setelah diklat nanti diuji kompetensinya. Berapa bulan itu? Itu 2 minggu dulu pelatihannya, lebih kepada dasar-dasar. Setelah itu kita jadi calon reporter namanya, atau disingkat CR. Apa sih pelajaran apa sih yang di sana dia kan pelatihan kan? Ya pelatihan. Seperti apa sih pelatihannya? Aku pelatihannya sih lebih kepada cara teknik penulisan, dan segala macamnya. Yang dalam artian berita itu ada bad news and good news. Ada layak apa tidak? Betul. Begini kan, kalau misalkan anjing menggigit manusia kan sudah biasa ya. Tapi ketika manusia menggigit anjing, nah itu beda. Berarti itu yang layak tayang. Seperti itu. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Nah dari situ kita dievaluasi selama 3 bulan dari karya-karya kita, penempatan sesuai dengan masing-masing kan, ada pemerintahan, ada hukum, ada bisnis. Oh ini juga ya, ada ragam-ragamnya, betul. Nah, Akang waktu itu ngambil apa? Waktu itu saya kebetulan pemerintahan. Jadi bergulat dengan dunia pemerintahan. Kebijakan pemerintah waktu awal. Jadi mengkritisi setiap program-program pemerintah yang namanya juga kebijakan kan, pro dan kontra. Tidak semuanya diterima, ada yang populer dan tidak populer. Nah, itu kan tugas kita itu kan sebagai kontrol sosial itu ya di situ tanpa ada intervensi apapun. Seperti itu. Nah, dari situ saya ditempatkan Cianjur terus kembalilah ke Sukabumi. Oh, dari Bogor ke Cianjur dulu. Ya. Langsung ke Sukabumi. Dapatlah di kota. Ya. 2006 tuh saya ditempatkan di kota. Dan saya pernah mengkritisi salah satu program waktu itu
yang populer pada masa itu. Dapat bantuan lah sekitar 25 miliar pada waktu itu Kota Sukabumi dengan berbagai macam pemberdayaannya. Dari mulai pengembangan sapi, ada anggrek, ada bikin NPC itu kan gitu. Ya pada overall sih sukses lah gitu. Cuma saya mengkritisi yang tidak suksesnya. Itu kan tugas saya dong. Iya benar. Tugasnya kan cari yang aneh-aneh. Gitu. Dari situ berpindah lah. Sebentar Kang, itu istilahnya apa sih kontributor katanya? Beda ya? Beda. Kalau kita lebih kepada reporter. Oh, reporter. Kalau kontributor itu biasanya buat televisi. Oke. Jadi media, misalnya TV swasta, TV nasional, yang ada pusat di Jakarta, dia menyimpan di Sukabumi itu namanya orang kontributor. Oke. Kalau kita reporter. Reporter lebih ke reporter. Baik, terus? Seperti itu. Nah, setelah kita berjalan, berarti kan di setiap daerahnya itu ada namanya biro. Biro Sukabumi, Biro Cianjur, kan gitu ya. Biro. Jadi kantor cabang lah gitu. Dari Bogornya disebutnya biro. Jadi ada mininya. Jadi akan dengan base camp Sukabumi. Iya di Sukabumi. Dan kebetulan waktu itu kantornya deket lah dari Pemda lah. Kalau sekarang jadi ada kantornya juga. Ada kantor di sininya. Perjalanan waktu, akhirnya saya juga jadi banyak ke arahnya berpindah lagi media gitu kan. Saya pernah bikin media juga dengan dulu yang pensiunan dari Pikiran Rakyat waktu itu Pak Haji Bonbon bikin Jurnalika. Dari Jurnalika saya ke Harian Nasional Harian Nasional News pada waktu itu dan kemudian Biro Sukabumi. Dari Kota Kabupaten ya? Iya kota kabupaten. Dari Harian Nasional News ini saya pindah lagi karena saya dikontrak sama teman saya yang ada di kementerian pada waktu itu. Sampai sempet ya diselingi ya kita terus terang aja karena orang tua basicnya pengusaha ya ikutan juga gitu kan belajar lah belajar. Cuman kalau saya tidak lebih kepada fisik tapi kepada pengadaan. Kalau fisik saya nggak bisa. Ya, jadi kalau pengadaan kan nggak kelihatan lebih saya nggak resikonya nggak ini lah. Resikonya lebih ini waktu itu kan zamannya buku tuh alat peraga ya. Jadi Akang megang itu. Ya sistem PO ya dulu pernah pengalaman itu. Nah dari situ berangkat, akhirnya saya bisa sama teman saya pas dia nanya nganggur bukan, saya bilang iya aja, padahal saya nggak nganggur gitu. Akhirnya saya ke Bogor lagi, teman saya kebetulan salah satu pejabat di kementerian lah gitu. Dia sudah S3, ternyata dia S3 itu bukan karena dia pengen belajar sebetulnya, jaringan. Kebetulan walaupun pangkatnya mungkin eselonnya belum tinggi, tapi kan ketika satu alma mater itu kan akhirnya bertemannya dengan ada yang dirjen gitu ya. Mungkin ada yang apa gitu. Nah, ya, circle-nya di situ. Circle-nya di situ kan di aktivitas akademik dia gitu. Singkat cerita, saya ditawarin lah untuk pemberdayaan dalam artian penyaluran dana CSR untuk masyarakat. Jadi dari situ jurnalisnya berhenti? Berhenti itu. Oke. Kan, itu berapa tahun itu berarti jurnalis? Berhentinya berarti sekitar 5 tahun. Jadi Akang menggeluti dunia jurnalis 5 tahun kurang lebihnya? Lebih lah. Kalau 2004 sampai saya kontrak itu 2016 saya kontrak. Berarti ya sekitar 10 tahun saya jurnalis, saya berhenti sampai 2022 saya mulai lagi tuh bikin. Jadi sekarang konteksnya saya yang jadi punyanya gitu kan, belajar jadi pengusaha media. Di jurnalis, pencapaian tertinggi apa selama Akang menjadi jurnalis? Pencapaian tertinggi saya pernah juara harapan 1 se-Indonesia dengan tema tulisannya Hutan Rimba Tower. Apa? Hutan Rimba Tower. Kalau towernya tidak ada tower bersama, makanya dari gara-gara tulisan saya jadilah tower bersama. Oh, oke. Saya walaupun juara harapan 1 ya, juara keempat, pada waktu itu saya mendapat hadiah uang 15 juta, terus ke Bali, nah, terus dikasihnya sama menteri itu, ininya piagamnya, ya itu kebanggaan lah menurut saya sih. Pada zaman apa tuh presiden siapa tuh? Waktu itu ulang tahun Telkomsel ke-13, berarti sekitar tahun 2013. 2013? Ya, 2013-an lah. Berarti presidennya siapa ya? Coba 2013 presidennya siapa? Saya lupa. Karena kan Menkominfo-nya kan yang ngasihin tuh waktu itu. Ya istilahnya buat kita yang dari lokal bisa keempat besar itu kan itu pencapaian, pencapaian yang menurut saya Indonesia itu. Lagi kan. Sama satu lagi saya penghargaan dari USAID sampai gara-gara saya concern memberitakan mengenai, mohon maaf ya,
ODA ya. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Saya concern gitu, hari yang segala macam. Akhirnya waktu itu lewat Pemda itu waktu zaman sekdanya Pak Muraj itu, Pak Musli ini ya wali kotanya, saya dipanggil tulisan-tulisan saya, terus saya diajak sama beliau. Akhirnya kita di-hire sama USS selama 6 bulan tuh saya dapat lumayan dapat honor lah ya untuk menjangkau tadi para yang termarginalkan teh. Misalkan mohon maaf ya, waria gitu ya. Komunitasnya kan ada tuh. Terus orang-orang yang korban narkoba gitu. Terus yang dengan HIV tadi kan ada juga kena HIV itu karena jarum salah bayinya jarum suntik gitu kan, masih bayi padahal nggak tahu apa itu kan terjadi banyak gitu. Iya benar, kenapa sih ya itu bisa saya juga nggak tahu tuh kalau itu kan karena memang terjadi seperti itu. Nah makanya saya banyak ketemu dengan kayak keluarga Cemara gitu, khusus untuk publikasinya ya teh, bukan untuk sebagai volunteernya. Jadi setiap kegiatan mereka pasti akan terpublikasikan oleh saya karena saya posisinya kan di jurnalisnya pada waktu itu. Saya dikontrak 6 bulan. Ya alhamdulillah lah, di situ saya banyak mengenal relasi-relasi dari mereka lah. Mereka betul-betul NGO lah. NGO itu ya benar-benar NGO gitu, non-government organisasinya atau ormas lah. Ormasnya yang benar-benar concern terhadap satu bidang misalkan gitu. Jadi kenal waria. Terus mohon maaf satu lagi PSK lah ya, gitu. PSK juga yang karena kita harus benar-benar kalau yang begitu kan harus benar-benar nyebur ya. Iya harus benar-benar mendalami gitu kan. Semua sampai ke tempat penampungannya yang di Cibadak tuh, dia punya provinsi ya. Jadi kan sama ini akan menulis itu dari situ. Betul. Kita blind dong kalau kita nggak langsung nggak bisa kan, narasumber itu kan harus kan kita bisa rahasiakan juga. Kayak saya sekarang kan melihatnya sebagai narasumber. Iya betul, kan nggak boleh kita itu anonim, ngarang nggak boleh, karena kan kita berarti melanggar kode etik jurnalistik tadi gitu. Itu harus ada. Adapun kita rahasiakan itu biasanya kalau yang berkaitan dengan kejahatan seksual biasanya. Misalkan contoh korbannya jadi bunga gitu, yang tadinya misalkan korbannya mohon maaf Teh Rika, kita nggak sebutin Teh Rika, bunga misalkan kan. Gitu, kayak gitu bener. Mawar, betul. Itu kan untuk dia menghormati korban lah gitu, korbannya supaya karena memang di undang-undangnya juga seperti itulah gitu. Dan itu 6 bulan ya? Iya 6 bulan saya di kontraknya untuk membahas itu semuanya yang bidang-bidang itulah yang termarginalkan. Di Sukabumi, di kota. Dan banyak sekali. Di Sukabumi pada tahun itu. Sekarang? Waduh, kalau saya kurang tahu kalau sekarang harus nanya. Ada nggak sih link-link untuk ada bisa. Bisa. Benar. Nanti akan pasti berhadapannya nanti dengan ya dibunuh tadi. Ada semua itu terintegrasi yang punya sertifikasi yang memang mereka tuh dibayar lah. Kayak dokternya khusus, terus kayak psikiaternya khusus. Kalau saya itu kurang tahu ya kalau khusus secara tempatnya gitu. Tapi yang jelas dia kan bicara HIV-nya juga. Iya, HIV. Sensitif banget ya. Betul. Orang tuh sangat ini banget ya. Dengarannya baru terindikasi aja orang udah menjauh gitu. Orang udah bagaimana udah panik. Ya stigma, terjadi stigma. Nah itu yang kita kedepankan untuk menghindari stigma tadi. Sebetulnya penularannya tidak kita berdekatan begini nggak apa-apa. Ini ya malah ya. Iya, kita harus makanya kan mereka harus kita raih justru apa. Memang mereka bergantung dengan ada obat namanya. Sebetulnya itu bukan obat, hanya untuk memperlambat lah gitu, gitu. Ya, mungkin jadi tugas sama Mbak Luminus mungkin sebagai juga mengedukasi. Betul, saya HIV ini bukan berarti penyakit yang harus dijauhkan. Betul, harus seperti disampaikan. Betul, apalagi lingkaran keluarga untuk mereka bisa, karena sampai saat ini ada contoh hidup ya, sampai saat ini masih hidup ada juga gitu di saat kebetulan. Sampai bisa bersosialisasi segala macam gitu, walaupun dia tahu dia bagaimana, tapi dia berusaha hidup sehat apa, ya tinggal balik lagi itu kan, ya mesti gimana kan, dia juga mungkin pada hati kecilnya tidak akan pernah mau untuk seperti itu ya. Kita tidak bisa menjustifikasi orang juga, yaitu kita anggap aja ya sudahlah yang terjadi, cuman kan bagaimana kita peduli nggak terhadap mereka, kan pemerintah ada anggarannya nih, nah tapi pemerintah juga butuh juga
stakeholder ya seperti Terika, saya dan rekan-rekan yang memang mau nggak nih peduli ya, walaupun dengan cara kecil misalnya ini dengan podcast ini kan bisa juga nih, betul, misalkan diundang yang memang ahlinya itu lebih enak kan, lebih kompeten. Kalau saya lebih ya kalau saya kan lebih perspektifnya lebih kepada apa yang pernah saya lakukan gitu, bukan ahlinya, saya hanya bercerita, saya lebih kepada mengedukasi masyarakat bahwa tulisan betul, lewat penyampaiannya waktu itu dengan tulisan. Karena memang zamannya kan. Kalau sekarang orang udah begini. Harus audiovisual kalau sekarang. Mau itu Gen Z ataupun zaman kita ya. Kita ini STW lah bisa dibilang kan. Nggak mau STW. Wah, 17 tahun. Maksudnya usianya, tapi semangatnya kan tetap Gen Z dong, ya kan gitu. Gen Z juga. Betul. Dari situ udah tuh sebagai jurnalis, tapi pindah ke yang memborong. Jadi ya betul, sempat pengadaan, berpindah lagi nih dunia kerjanya. Saya di pengadaan sampai di Bandung. Sukabumi juga ada, cuman lebih kebanyakan karena bosnya di Bandung tuh, paketnya banyak di Bandung. Kalau Sukabumi hanya waktu itu kebagian 11 PO pada waktu itu. Kalau dulu enggak. Sistemnya PO, purchasing order ya, enak. Jadi biaya nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan penerima manfaatnya yang pegang uang tuh. Jadi dinas mengkoordinasikan. Ini kalau sekarang kan enggak. Misalkan teteh kepala sekolah ya ke rekening teteh sebagai kepala sekolah, dulu enggak dikoordinasikan di dinas. Jadi lebih enak kalau dulu. Terus belum LPS kan kalau dulu. Kalau sekarang kan semua serba e-katalog, LKPP, LPS ya serba online lah. Seperti ini kan juga. Gitu loh. Ya kan di situ nanti tugas ada jasa. Betul, berarti kan di situ ada peluang kerja. Nah, berarti ya disebut tadi tagline saya kan selalu saya gaungkan itu berkah silaturahmi teh. Dan indahnya berbagi. Seperti ini sekarang nih. Saya silaturahmi ke Terika lewat ini enggak maksudnya ke Terika dulu. Saya kan betul nggak? Dengan jalan saya. Ya, akhirnya di portal. Betul kan? Nggak mungkin langsung ke sini dulu. Pasti ke Terika dulu. Dan dari sini pun saya ketemu teman lama saya yang sekian puluh tahun dah ketemu. Sebagai feedback. Behind the skin. Itu yang saya sepakati dalam artian berkah silaturahmi. Nah, kalau yang tadi indahnya berbagi, Teteh ngasih ini, waktu ke saya ketemu semua ini berbagi. Dan ke depan kan berbaginya tidak harus bentuk uang. Walaupun ending akhirnya bisa menghasilkan uang. Gitu, betul. Betul. Apa sih kita cari? Iya, cuman kan awalnya kan nggak ke sana dulu. Nggak mungkin kan, pagi ada proses dulu menuju sana. Itu kan ending akhir. Tapi berbagi ini kan bisa dengan kita sehat, berbagi tertawa, ceria, berbagi waktu, semuanya berbagi. Gitu. Nah, akhirnya akan menghasilkan semangat baru yang ending akhirnya hasil kerja keras itu menjadi sebuah uang yang bisa kita gunakan balik lagi. Ya mungkin mengembangkan The Portal W ini gitu yang lebih lagi kan gitu. Yang menjadi nomor 1 di Sukabumi khususnya gitu kan. Bisa saja, kan tidak mungkin kalau menurut saya ya pribadi. Yang tidak mungkin itu tidak dilaksanakan. Tidak berproses, tidak berwacana terus. Betul. Jangan wacana deh. Eksekusi yang jelas langsung. Aksi. Kita harus aksi terus teh. Dalam artian, dari situ kan beres semua. Lama juga di Bandung. Ya lumayan lah. Sekitar sampai 2017 lah. 2017. Jadi ketika COVID blip up, ya saya bisa ya ketemu teman. Akhirnya saya mulai belajar yang tadi, TOT segala macam, ilmu pemberdayaan. Saya balik lagi 2002 ke Sukabumi. Kebetulan adik saya juga salah satu praktisi di finance, pembiayaan mobil kebetulan. Nah di situ saya melihat peluang teh. Di mobil ini ternyata kota dan kabupaten Sukabumi itu 1 bulan 300 unit untuk mobil. 1 bulan, ya. Kalau untuk semua all brand 300-an lah gitu. Performanya bisa di 400, itu biasanya di akhir tahun ya, karena ada promo mungkin sama awal tahun. Kalau motor 4.500 lebih luar biasa. 4.500 kebayang. 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan 4.500 all brand ya. 1 bulan. Iya, data ini valid karena dari registrasi polisi. Samsat yang mengeluarkan data Samsat, berarti kan sudah ada plat nomor dan STNK dan BPKB dong. Nah, itu valid banget gitu. Itu udah gitu. Dari situ
saya melihat peluang yang lain. Nah, akhirnya banyak kendala-kendala tuh di proses aplikasi apa segala macam itu selalu di reject, penolakan. Akhirnya apa nih, saya cari tahu, oh ternyata sistem layanan informasi keuangannya pada gagal atau BI checkingnya jelek atau kemampuan bayar dan ininya juga pada tidak masuk, kapasitas minim kadang, atau disebut credit score gitu kan. Nah, akhirnya saya concern bagaimana caranya nih supaya permasalahan ini juga diperhatikan oleh pemerintah daerah juga kan gitu. Minimal saya bersilaturahmi lah dengan para finance, mencari solusi bersama gitu. Ya walaupun susah, tapi kalau nggak diinisiasi juga susah juga. Walaupun mereka bersaing, ternyata ketika satu meja itu mereka sepakat loh. Permasalahan apalagi perekonomian sekarang lagi sedang kurang baik ya. Contohnya dengan omset tiap dealer juga menurun. Otomatis finance juga akan menurun gitu kan. Karena trennya di Sukabumi itu 60% kredit ya. Riset ya, hasil riset saya ya. 60%? Iya, 60% itu kredit bukan cash ya. Karena kan skemanya banyak. Bisa dengan syariah, bisa dengan kredit kendaraan baru, KKB BCA. Kalau motor mungkin dengan KPM, kredit kendaraan motor dari BCA juga. Kalau syariah kan dari BSI ya, ada ataupun cash tempo namanya dari Bank Mandiri Tunas Finance. Itu 2 kali bayar. Misalkan itu beli mobil nih, punya uang tuh kalau dibeliin semua kan sayang nih. Kalau pengusaha baik setengah aja, yang setengahnya puterin, nanti setahun berikutnya dilunasin. Itu disebutnya cash tempo, 2 kali bayar jadinya gitu. Itu banyak lah skema-skema. Cuman kan semua itu pasti berproses melewati proses pemeriksaan oleh kredit analis ya, atau CA. Nah, CA ini kan pasti melihat histori kredit, kualitas dari konsumen. Nah, kebanyakan itu gagal justru karena pinjol atau pinjaman online gitu. Miris nggak? Hanya karena 100.000, misalkan lupa ini pay letter atau apa, lupa bayar, aplikasinya udah hilang, pas di BI checking, padahal dia kapasitas bagus nih, usaha lagi bagus, gagal. Karena dia butuh mobilnya. Nah itu. Nah itu gimana itu cara mensiasati apa? Kalau itu kalau konsumennya mau, kita tinggal cari call center walaupun aplikasinya sudah hilang. Call centernya bisa kita telepon, kita kasih lihat KTP yang bersangkutan, nanti kan ada data di sana. Berapa dendanya, kita lunasin aja. Nanti dia ngeluarin surat keterangan lunas, lalu aman. Karena surat ada pelunasan. Dari pinjolnya. Bisa. Kita bayar aja. Itu kan by system. Iya, kan ada call centernya. Misalkan aku laku, misalkan gitu. Aku laku, kita cari di Google call centernya apa, kita telepon aja. Kan nanti by KTP. Kan semua yang pinjol pasti pakai KTP dong, yang dengan selfie-nya gitu kan. Nah, dari KTP itu nanti tracking sama mereka, misalkan contoh 100.000, dendanya 30.000, berarti 130.000. Dibayar tuh, lunasin sesuai dengan rekeningnya sana, call center yang kasih. Nanti kita minta dikasih bukti pelunasan namanya. Bukannya untuk pembuktian BI checking biasanya butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, katanya gimana sih? Enggak juga. Itu sebetulnya kembali lagi. Nah, ada juga sistemnya pakai Pepindo. Pepindo ini lebih histori yang ke belakang semua akan nampak gitu. Kalau yang BI checking ada skema SLIK. SLIK itu sistem layanan informasi keuangan. Nah, itu mungkin yang terupdate lah. 5 tahun ke belakang lah. Kalau Pepindo itu bisa ke belakang sekali gitu. Sampai dari awal kita histori kredit bisa lihat gitu. Iya, misalkan kita ngambil perumahan, ngambil motor, ataupun elektronik ya, misalkan kredit plus atau kredipo, sekalipun handphone itu ada. Kalau memang gagal bayar. Tapi kalau semuanya excellent, bagus, ataupun lunas, aman. Justru malah bagus. Berarti sebagai konsumen yang taat dalam, maksudnya karakternya bagus, good karakter dalam bayar angsuran gitu, tidak terjadi galbay atau gagal bayar. Kasusnya itu berapa banyak itu yang mayoritas tuh banyak sekali, makanya kan sayang ya. Prosentasi itu mungkin di 70% lah gagal gara-gara BI checking ya, aplikasi semua. Berarti, saya tanya semua. Jadi kita bisa simpulkan ya sebab akibat dong. Ya kan? Iya, betul. Mereka sampai terlibat seperti itu, berarti kan ada apa dengan? Iya, emang rata-rata historinya pas lagi COVID deh. Okay. Mungkin lagi COVID kan kita semua ya terisolasi, terdampak lah. Dolar aja betul. Kalau kebanyakan ya, kalau kita lihat historinya tuh di tahun-tahun itulah, tahun-tahun COVID. Jadi
bingung juga. Jadi kita juga kan memang di situ pas Covid, tapi ada juga kalau memang dia ada bukti pelunasan atau apa yang lolos ada contoh juga. Ada sih sebetulnya, makanya di sini saya concern ingin mengedukasi masyarakat tadi gitu kan, pentingnya BC karena masuk dunia kerja itu sekarang dicek loh Teh. Nah, pentingnya edukasi. Edukasi seperti apa sih yang akan sampaikan kepada kliennya atau apa lagi yang gitu kan? Seperti apa sih edukasi? Pertama kalau memang ingin kembali baik, ya dilunasin. Caranya tadi lewat selain dilunasin mereka begitu tuh karena memang mereka give up misalnya. Ya betul. Seperti apa selain itu? Kalau itu udah susah karena by sistemnya akan terdeteksi semua. Misalkan contohnya WO kan berarti. WO itu berarti sudah tidak ada pelunasan berarti terdeteksinya. Kan ada yang disebutnya call. Call 1, call 2, call 3, call 5 baru WO. Tahapannya ya Teh, tahapan orang nunggak gitu. Tahapan nunggak. Nah, kalau udah WO kan susah. Berarti harus ada pelunasan. Dengan cara apa ya? Cari call centernya. Kalau pinjol. Kalau misalkan perumahan berarti bisa KPR-nya cari, lunasin dulu gitu kan. Kalau misalkan motor, paymentnya apa gitu. Kan umpamanya kita punya backup dana dong. Betul. Kan untuk mengklirkan itu. Sebenarnya masyarakat juga tidak perlu diedukasi sebenarnya sebetulnya. Ya. Lebih kepada lu mampu nggak? Iya kan? Betul. Mampu nggak? Iya kan? Gitu kan? Karena dia kan sempat gagal bayar, terus mau ngajuin lagi, ya susah kan. Iya benar. Kepercayaan finance juga akan ragu. Contoh gini lah, sederhananya. Kita pinjaman pribadi. Saya pinjam ke Teh Rika, terus gagal bayar ke Teteh. Gagal janji. Terus datang lagi mau minjem, ngajuin pinjam lagi. Kira-kira Teh ngasih pinjam ke saya nggak? Ya itu jawabannya kan. Benar nggak? Itu sederhana ya, kita sederhanakan. Nah perusahaan juga sama. Ketika histori seseorang atas nama aplikasi masuk itu, pasti kan akan terdeteksi. Misalnya kan itu ya, contoh salah satu kasus misalnya satu klien lah, kita contohkan dia gagal bayar di tahun sekian, COVID lah ya. Betul. Terus pada hari ini dia lagi sukses nih, tapi dia nggak mau cash gitu loh, tetap dia ngambil. Nah, ada nggak kebijakan khusus dari finance-nya? Saya pastikan enggak, finance tetap akan mengikuti ya. Walaupun dia sekarang katakan sukses, banyak uang. Mau usaha ini ya, nggak bisa. Sampai akhirnya konsumen saya beli cash. Akhirnya. Karena ya, udah ke beberapa semua ditolak gitu. Karena ada histori yang ya gagal bayar lah, katakanlah seperti itu bahasanya lebih. Jadi kalau ancaman yang si pinjol gagal bayar nanti pengaruh BI check itu tuh benar ya? Betul. Kalau yang BI terdaftar di OJK ya yang legal. Kalau yang ilegal sih nggak jadi masalah sih. Sebenarnya masyarakat tahu nggak sih pinjol yang legal dan ilegal? Kalau saya perhatikan sih kayaknya enggak deh. Nggak semua tahu ya, nggak semua tahu gitu. Karena banyak yang saya perhatikan gitu, saya riset itu dengan tim itu justru mereka juga sulit membedakan karena ketika kita ngeklik satu kan ya di aplikasi itu yang lain muncul tuh, mau yang asli, yang legal atau yang ilegal itu semua ada, mau itu ke WA. Tekanan dari sebuah ya pas klik yang legal banget. Ayo terjadilah tutup penumpukan. Ya banyak aplikasi dimasuki, nah itu banyak. Yang terjadi hari ini di masyarakat kita kan seperti itu. Betul. Ya kan? Benar kan? Benar. Hampir kalau saya bilang sih 99,99%. Iya. Malah sampai yang ekstrim kan bisa sampai karena dia diteror oleh debt kolektornya bisa sampai ada yang bunuh diri. Iya benar kan banyak banget kasus saya lihat ya di berita-berita karena tagihan pinjol sampai perceraian lah. Karena kan kontak yang ada di handphone dia semua diteleponin. Iya benar. Itulah kan mereka punya tim IT-nya. Jadi apa yang ada misalkan Terika nih pinjam nih kan di itu gagal bayar. Kan di HP Terika tuh semua ada. Ada mungkin anak, orang tua, suami atau apa-apalah gitu. Semua itu semua diunggah. Apalagi kalau misalkan karyawan lebih enak dia cari lagi atasannya tuh. Iya benar. Iya, sampai ada yang banyak korban dipecat gitu. Kang aku tadi baca ya. Kan maraknya pemindah tahanan objektif. Ya, betul. Nah, ini yang sekarang kan lagi ngetren nih, yang kita cari solusi bersama. Itu kasusnya ngetren ya? Sangat-sangat, mau itu roda 2 atau roda 4 ya. Ya dengan mengatasnamakan mungkin
organisasi kemasyarakatan gitu, ya ormas tertentu. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, anggaplah ormas. Jadi kan keluhan dari pihak finance itu seperti itu. Jadi backup-an lah. Di backup lah seperti itu. Ini kan juga akan merugikan para pelaku usaha ya, khususnya di finance tadi. Terlepas nanti ending akhirnya pelunasan khusus, itu pun tetap rugi mereka itu. Itu yang rugi apa? finance. Oh, finance juga rugi. Atas nama jelas, kalau atas nama akan sangat-sangat rugi. Karena kan finance tahunya atas nama. Nggak tahu ormas A, B, C, dan ya nggak tahu. Yang jelas atas nama. Dan ketika nanti mau itu pelunasan khusus ataupun tidak, tetap si atas nama akan jelek. Berbeda dengan Terika mengembalikan. Misalkan Terika tuh nasabah, konsumen nasabah kan, aduh saya udah nggak kuat nih angsuran, tinggal datang aja ke finance-nya, ngomong terus kita masih ada nggak kembali uang gitu, itu akan dihitung gitu sama bisa. Tapi kan lihat dulu tenornya udah berapa masuk uang kan gitu ya. Kalau misalkan contoh dikit lagi, misalkan 6 bulan lagi kelunas, nanti manggil berarti showroom bekas ini berapa nih pelunasannya, dia lunasin, sisanya dibayarin sama showroom. Nah itu yang benar. Bukan pelunasan khusus, pelunasan benar gitu. Kalau pelunasan khusus, tetap si nama atas nama akan ada histori jelek di situ. Finance memberikan solusi, bisa memberikan solusi seperti ini. Iya. Masyarakat tahu nggak sih? Nah justru itu kan masyarakat itu banyak tidak tahu. Iya. Jadi ketika ada sosialisasi dari finance pada saat misalnya hijab kabul nih kita nih di awal. Betul. Ya kan kita bicara fight dulu dong. Kalau manusia pasti lunas lah ya nggak sih? Tapi kalau saya perhatiin sih CMO banyak kan akan memberikan juga di akhir. Contohnya saya. Oh, berarti kebenaran CMO-nya berarti tidak edukatif berarti kan? Tidak ada. Cuma udah tanda tangan udah selesai. Bye. Orang datang. Gitu doang. Nggak ada apa yang tadi ya. Soalnya gini, dalam tempo misalnya paling lama 3 tahun ya. Betul. Kalau motor. Ya. Kalau mobil kan bisa ada yang 8 tahun. Oh? Ada 8 tahun. Ada 4 tahun pertama. Oh serius? Iya. Tahu saya baru dengar paling lama. Ada, itu BCA, KKB, BCA bisa. Cuman kan DP besar. Jadi 4 tahun pertama, misalkan bedanya nanti 4 tahun kedua akan berbeda angsurannya. Misalkan 4 tahun pertama nih 4.100.000 misalkan. 4 tahun kedua jadi 4.200.000. Itu adanya program dari BCA Finance. Jadi makin lama malah makin tinggi ya? Ya iyalah Om. Nggak ada. 8 tahun, Bo. 5 tahun aja mobil udah kayak gimana? Nah, ini kan karena opsi kan. Orang pilihan, tapi mayoritas kan 5 kalau mobil umumnya gitu. Tinggal balik. Harusnya gini, menghindari konflik yang tadi backup-an itu ya kan. Si finance kenapa enggak mensosialisasikan seperti itunya ya yang tadi poin itu setiap nasabahnya apa tuh nama nasabah ya? Iya. Iya kan nasabahnya bahwa kalaupun misalnya terjadi ini ya kan kita bicara fight dong. Iya betul. Itu bisa harusnya sih ya. Nggak tahu sih. Ya kayak nanti kita harus undang kepala cabang finance biar dia lebih boleh. Boleh nanti saya undang. Iya makanya gini pelik banget loh masalah ini gitu ya masalah bukan gagal bayar apa sih namanya kalau gitu. Istilah finance itu dia lebih kepada FID sih, dia istilah mereka itu FID-nya ya gitu kan. Kalau kita ya kalau dia FID berarti FID tinggi. Ya apa artinya? Tapi yang jelas harusnya bisa mengedukasi masyarakat seperti itu. Harusnya seperti itu. Terhindar lah ya konflik-konflik seperti itu karena saya tahu betapa tertekannya misalnya si orang ini misalnya dengan tagihan yang terus diteror ya kan oleh si finance-nya apa 3 bulan lewat atau 4 bulan malah dikejar sama debt collector dan sebagainya penekanan dan sebagainya. Justru harusnya nggak seperti itu ya kan? Harusnya ada kan pendekatan. Ya nggak? Iya persuasif. Sekarang memang udah mulai ngetrennya kan karena kejadian kemarin tuh ada ya. Antara ormas dengan OKP kan bentrok. Nah akhirnya kan kebetulan Kapolresnya baru dikumpulin lah finance sama ormas. Di situ ada ya dalam artian pihak kepolisian apalagi dalam momen sekarang lagi cipta kondisi ya jangan ada friksi atau apapun. Nah kemarin keputusannya kan seperti itu. Finance pun tidak boleh menarik paksa di jalan ataupun ada kekerasan. Betul, ada kekerasan atau apa segala macam lah. Itu dijabarkan di sana. Nanti ke depan ya yang lebih enak itu nanti yang ngejawab semua pertanyaan Teteh itu salah satu kepala cabangnya lah. Saya undang deh. Boleh. Jadi biar match. Iya biar kebuka
gitu. Betul. Kita mengedukasi masyarakat dengan cara apapun kita mungkin ya lewat podcast The Portal di sini. Boleh, sangat boleh. Pihak sebagai finance kita bicara banyak di sini. Iya, ya kan? betul. Tonton oleh seluruh Indonesia loh di sini. Betul. Biar Sukabumi. Kalau saya pribadi kan lebih kepada sebagai ya siapa lagi kalau nggak dimulai dari kita sendiri. Sekarang ketika kekhawatiran ke depan kalau semuanya terus begitu, perusahaan finance tutup, contoh yang terbaru MPM udah tutup. Dulu kan ada Bima, Arjuna, Adira masih ada. Itu kan ada Asia dulu tutup, udah yang banyak yang tutup lah. Yang terbaru nih MPM. Kebayang nggak ya? Berapa orang yang nganggur, berarti kan keluar gitu. Dan berarti dengan segitu, nanti tingkat kriminalitas bisa meningkat karena banyaknya pengangguran. Nah, kita berusaha, saya pun sebagai ya katakan praktisi di bidang otomotif ini ya kalau nggak kita inisiasi ya siapa lagi yang memulai gitu. Jadi ini boleh di-note dong ya Kang ya, boleh. Sebagai pengamat, sebagai di pegiat, ya kan, pelaku. Ya, ini harus di-note gitu bahwa kenapa enggak kita mengedukasikan, mensosialisasikan ini poin yang ini nih. Pasti kan dari sekian, kadang gini Kang, Ibu tanda tangan ya. Kita nggak pernah loh ngejabarin poin-poin satu demi satu ya nggak sih? Betul. Jarang loh. Jarang. Ya kan? Sangat jarang. Nah itulah. Cuma tanda tangan gitu kan. Nah itu adalah lemahnya. Makanya kalau ada begitu saya yakin nggak akan ada kejadian seperti kemarin kan. Ya nggak sih? Betul. Betul kan? Dan yang paling menjadikan sampling untuk ditebus objek fidusia kalau untuk di motor itu baru FIF. FIF udah dia efek jerahnya benar. Sampai berani tebus objek fidusianya, si atas nama dipolisikan, setelah dipolisikan sampai ke pengadilan, sampai putusan ya pengadilan. Ya memang sih satu sisi kalau saya tanya ke finance-nya sebetulnya kita laporan polisi itu hanya untuk efek jerah. Kita bisa restor apa tabayun lah katanya gitu, atau kita ngobrol gimana musyawarah gitu kan. Minimal kalau dipanggilnya sama polisi kan mereka datang gitu. Tapi kan kenyataannya juga tidak semudah itu juga gitu. Tapi kalau kita juga nggak ikut concern terhadap permasalahan mereka juga kebayang teh. Dealer juga nggak akan bisa jual. Mungkin betul ada yang bisa cash gitu. Tapi kan yang cash persentasenya sedikit. Di Sukabumi ini mungkin hanya sekitar 40% lah ya yang beli cash. Nah yang 60% ini dikemanakan? Berarti kan ke finance. Nah kalau finance-nya semua sakit atau misalkan stop selling, kemana nih orang yang mau? Kan kita juga tidak semuanya mampu beli cash. Nah, akhirnya kan salah satu jawabannya adalah dengan cara kredit kan, lewat finance tadi. Ya, sebenarnya itu sih yang bisa mempertahankan atau menyelamatkan. Iya. Benar nggak sih? Betul. Iya, berarti harus di-note ya itu ya. Iya, makanya kan nanti ke depannya saya bisa hadirkan teman-teman kita dari finance untuk lebih speak up lagi, karena mereka memang benar-benar pemangku jabatannya dan memang dipraktisi benar ya, mereka pun menjadi pimpinan di satu finance itu kan merangkak dari bawah juga, nggak ujug-ujug lah gitu, ujug-ujug jadi branch manager, pasti dia dari bawah dulu dan mereka lebih tahu. Kalau saya kan hanya mengutip permasalahan dari para pihak finance, ya saya speak up supaya ya tadi kesadaran masyarakat tergugah bahwa ternyata hanya gara-gara hal-hal kecil akan menghambat proses aplikasinya calon konsumen yang galbay gitu kan. Kita kebayang misalkan contoh pengusahanya ini lagi bagus nih sekarang, dia butuh misalkan kendaraan niaga atau komersil seperti bak, truk, tiba-tiba ditolak padahal usahanya lagi bagus, bingung kan, beli cash nggak ada gitu kan, harus gimana? Berarti kan itu juga permasalahan juga gitu. Oke, Kak Evi, saya masih pengen panjang. Oke, siap, paham. Nggak apa-apa tuh. Durasi, kita tahu berdurasi. Nanti pasti ada episode selanjutnya. Iya, betul. Dengan episode yang berbeda. Betul. Dengan Kang Yopi ini. Kita belum bahas ini loh. Belum bahas podcastnya Kang Yopi juga. Oh, boleh. Siap, oke. Ternyata podcast di Sukabumi ada juga ya. Cuma yang mungkin yang concern hari ini untuk podcast hanya The Portal. Ya, betul. Karena kan memang kalau The Portal kan lebih kepada ya tadi, kalau yang kita itu kan buy, jujur lah, ada yang bayar baru kita jalan, nggak ada yang bayar enggak, ya kan kita per-peran aja daripada kita merasa idealisme tapi enggak, ataupun ada kontrak ya kita jalan.
nggak ada kontrak, ya nggak jalan gitu. Kalau TT kan terus apapun yang ketika ada narasumber apapun ya gaspol terus kan, saya perhatikan kan seperti itu. Nah ini kan, nah itu idealisme yang keren kan gitu. Ya gitu lah, pokoknya berproses aja dulu, berkarya aja dulu, rezeki Allah yang atur. Betul. Oke Kang, Siap. terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di podcast Berpodcast. Sampai ketemu lagi nanti di episode yang selanjutnya. Terima kasih Teh. Oke, teman-teman Berpodcast, ketemu lagi di episode yang salam berportal.